Surabaya di senja hari adalah simfoni klakson, deru mesin, dan aroma gurih masakan jalanan. Namun, di balik gerbang tinggi sebuah rumah megah di kawasan Darmo, suasana lebih tenang, hanya sesekali terdengar gemerisik daun dan suara air mancur. Di sanalah, Randy, pemuda desa dari kaki Gunung Argopuro, menghabiskan hari-harinya sebagai tukang kebun. Tangannya kasar, kulitnya legam terbakar matahari, namun hatinya menyimpan impian yang begitu besar. Menaklukkan hati Rania, putri tunggal sang pemilik rumah, Bapak Wijaya. Randy tiba di Surabaya setahun yang lalu, membawa bekal ijazah SMA dan semangat membara. Ia meninggalkan kampung halaman dengan janji pada dirinya sendiri, ia harus sukses demi masa depan yang lebih baik. Melalui kenalan jauh, ia mendapat pekerjaan di rumah Bapak Wijaya, seorang konglomerat properti terkemuka di Jawa Timur. Awalnya, ia hanya tukang kebun biasa, memangkas rumput, menyiram tanaman, dan membersihkan kolam renang. Namun, setiap hari, ia melihat Rania. Rania adalah definisi sempurna dari putri konglomerat. Cantik, anggun, berpendidikan tinggi, dan selalu dikelilingi kemewahan. Ia sering melihat Rania pulang dari kampus dengan mobil mewah, atau beraktivitas di taman dengan laptop dan buku-buku tebal. Sebuah jurang pemisah yang sangat lebar antara seorang tukang kebun rendahan dan seorang putri miliarder. Namun, entah mengapa, setiap kali mata mereka bertemu, ada percikan aneh yang Randy rasakan. Rania selalu membalas senyumnya, meski hanya sekilas. Randy, tolong siram anggrek bulan di teras, ya. Sepertinya agak layu, suara Rania suatu sore, lembut namun tegas. Randy segera mengangguk. Siap, Nona Rania. Saat menyiram anggrek, Randy melihat Rania duduk di kursi taman, membaca buku tebal. Ia tak sengaja menjatuhkan pot kecil, dan suara pecahan itu menarik perhatian Rania. Ada apa, Randy? Tidak apa-apa? Tanya Rania, mendekat. Maaf, Nona. Saya ceroboh. Randy buru-buru memunguti pecahan pot. Rania tersenyum tipis. Tidak perlu seformal itu, Randy. Panggil saja Rania. Kamu terlihat lelah. Mulai hari itu, interaksi mereka sedikit berubah. Rania sesekali mengajak Randy berbicara saat ia sedang bekerja di taman. Mereka berbicara tentang tanaman, cuaca, bahkan sesekali tentang buku yang sedang dibaca Rania. Randy terkesima dengan kecerdasan Rania, sementara Rania terkejut dengan wawasan Randy yang luas, meskipun hanya seorang tukang kebun. Ia bercerita tentang mimpi-mimpinya, tentang bagaimana ia ingin membuka lahan pertanian organik di desanya suatu hari nanti. Rania mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, cinta tak mengenal strata sosial, bukan? Perasaan Randy pada Rania semakin dalam. Ia tahu ini adalah impian yang sangat mustahil. Bagaimana mungkin seorang tukang kebun seperti dirinya bisa bersanding dengan putri seorang konglomerat? Ia bahkan sering diejek oleh satpam dan asisten rumah tangga lain. Randy, jangan mimpi ketinggian. Nona Rania itu levelnya beda jauh dengan kamu. Ejek salah satu satpam. Hati Randy perih, namun ia hanya bisa tersenyum getir. Ia tak ingin impiannya pupus begitu saja. Suatu hari, Rania terlihat sangat murung. Ia duduk termenung di tepi kolam renang. Randy yang sedang membersihkan daun kering, memberanikan diri mendekat. Nona Rania, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya Randy hati-hati. Rania mendongak, matanya sedikit memerah. Aku sedang ada masalah, Randy. Proyek tesisku bermasalah, dan aku merasa sangat tertekan. Randy mendengarkan dengan seksama. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk. Namun, kehadirannya, kesediaannya mendengarkan tanpa menghakimi,
seolah menjadi penawar bagi kegelisahan Rania. Ia bahkan memberikan ide sederhana yang pernah ia lihat di buku pertanian, tentang metode penyelesaian masalah yang bertahap, mirip dengan bagaimana ia merawat tanaman yang sakit. Mungkin Nona bisa coba memecah masalahnya menjadi bagian-bagian kecil, seperti saat saya memangkas dahan yang terlalu rimbun. Lalu selesaikan satu persatu, ujar Randy. Rania menatap Randy, matanya berbinar. Itu ide yang bagus, Randy. Kenapa tidak terpikir olehku? Sejak hari itu, Rania semakin sering mencari Randy. Bukan hanya untuk urusan kebun, tapi untuk bertukar pikiran, berbagi cerita, dan mencari dukungan. Randy, dengan segala keterbatasannya, selalu ada untuk Rania. Ia menjadi tempat Rania bersandar, pendengar setia, dan bahkan pemberi saran yang seringkali sederhana namun tepat sasaran. Hubungan mereka yang semakin dekat tentu saja tidak luput dari perhatian Bapak Wijaya. Awalnya, ia hanya menganggap Randy sebagai pekerja yang cekatan dan Rania hanya butuh teman bicara. Namun, suatu malam, ia tak sengaja melihat Rania dan Randy tertawa lepas di taman. Randy sedang mengajari Rania cara menanam benih sayuran. Raut wajah Bapak Wijaya berubah. Keesokan harinya, Bapak Wijaya memanggil Randy. Randy, saya menghargai pekerjaanmu selama ini. Tapi, sepertinya kamu terlalu dekat dengan putri saya. Saya tidak ingin ada kesalahpahaman. Hati Randy mencelos. Ia tahu inilah yang akan terjadi. Ia menunduk. Maaf, Bapak. Saya hanya menjalankan tugas dan berusaha bersikap baik. Saya tahu kamu pemuda baik-baik, lanjut Bapak Wijaya, suaranya lebih lembut. Tapi, kamu tahu sendirilah, posisi kamu dan Rania itu berbeda. Saya harap kamu bisa menjaga jarak. Randy tak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk patuh. Sejak saat itu, Randy berusaha keras untuk menjaga jarak dengan Rania. Ia hanya berbicara seperlunya, menghindari kontak mata, dan selalu bersikap formal. Rania, tentu saja, merasakan perubahan itu. Ia merasa sedih dan bingung. Randy, kenapa kamu menghindariku? Tanya Rania suatu pagi, saat Randy sedang memangkas pagar. Randy terdiam sejenak. Nona Rania, saya hanya ingin menjaga profesionalitas. Rania menatapnya tajam. Kamu tahu itu bukan alasannya. Ayahmu bicara padamu, ya? Randy mengangguk perlahan. Rania menghela napas panjang. Ayahku memang posesif. Tapi itu tidak berarti kamu harus menjauhiku. Saya tidak ingin menimbulkan masalah, Nona, jawab Randy. Masalah apa? Rania mendekat, suaranya sedikit bergetar. Apakah kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan, Randy? Mata Randy membulat. Ia menatap Rania, dan untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan yang sama seperti yang ia rasakan. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingin mengatakannya, ingin mengungkapkan perasaannya yang selama ini terpendam. Nona Rania, saya, Randy tercekat. Ia ragu. Bagaimana mungkin ia bisa menyuarakan perasaannya yang tak sepadan? Aku tahu, Randy. Rania meraih tangan Randy. Aku tahu kamu juga merasakan hal yang sama. Aku tidak peduli dengan latar belakangmu. Aku peduli dengan hatimu. Mata Randy berkaca-kaca. Selama ini, ia berjuang sendirian melawan perasaan yang ia anggap tabu. Kini, Rania, putri sang majikan, mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu. Tapi, Bapak Wijaya, Randy masih ragu. Ayah akan mengerti, kata Rania penuh keyakinan. Kita akan menghadapinya bersama. Dan mereka melakukannya. Bersama-sama, Rania dan Randy menghadap Bapak Wijaya. Sebuah percakapan yang panjang dan berat terjadi. Bapak Wijaya jelas tidak setuju.
Ia menganggap Randy tidak sepadan dengan putrinya, dan ia khawatir tentang pandangan masyarakat. "Rania, apa yang kamu pikirkan? Randy itu hanya tukang kebun kita," bentak Bapak Wijaya. "Ayah, cinta tidak memandang status," jawab Rania tegas. "Randy adalah pria baik, pekerja keras, dan dia membuatku bahagia. Apa itu tidak cukup?" Randy, dengan berani, ikut angkat bicara. "Bapak Wijaya, saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya bersumpah, saya akan bekerja keras, membuktikan diri, dan membuat Rania bahagia. Beri saya kesempatan, Bapak." Pertengkaran itu berlangsung berhari-hari. Hubungan Bapak Wijaya dan Rania menjadi tegang. Rania bahkan mengancam akan pergi dari rumah jika ayahnya tidak merestui hubungannya dengan Randy. Melihat keteguhan putrinya, Bapak Wijaya akhirnya luluh. Bukan karena ia sepenuhnya setuju, tetapi karena ia tidak ingin kehilangan putrinya. "Baik," kata Bapak Wijaya suatu malam, suaranya lelah. "Saya akan memberikanmu kesempatan, Randy. Tapi, kamu harus membuktikan diri. Saya tidak ingin putri saya hidup susah. Kamu harus bisa membuat Rania bahagia, dan kamu harus mapan. Saya akan membiayai kuliahmu di bidang pertanian. Jika kamu berhasil, baru kita bicarakan pernikahan." Randy dan Rania saling pandang. Mata mereka penuh haru dan kelegaan. Ini adalah tantangan yang berat, tapi ini juga adalah kesempatan emas. Randy, dengan bantuan Rania dan dukungan finansial dari Bapak Wijaya, mulai kuliah di jurusan pertanian. Ia belajar dengan sangat giat, siang hari bekerja sebagai asisten dosen di kebun kampus, malam hari belajar keras di kos-kosan kecil. Rania selalu mendampinginya, memberikan dukungan moral dan membantu belajar. 4 tahun berlalu. Randy lulus dengan predikat cum laude. Ia tidak hanya lulus, tetapi juga berhasil mengembangkan metode pertanian organik baru yang menarik perhatian banyak investor. Dengan dukungan Bapak Wijaya, Randy mendirikan perusahaan pertanian organiknya sendiri. Usahanya berkembang pesat, dan Randy membuktikan dirinya bukan lagi tukang kebun biasa. Ia adalah seorang pengusaha muda yang sukses, dengan visi dan inovasi. Akhirnya, tiba saat yang ditunggu-tunggu. Di sebuah acara gala amal yang diselenggarakan Bapak Wijaya, di hadapan ratusan tamu undangan terkemuka, Randy mengambil mikrofon. "Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Setahun yang lalu, saya hanyalah seorang tukang kebun di rumah ini. Saya tidak punya apa-apa, kecuali impian dan hati yang mencintai seorang wanita luar biasa, Rania Wijaya." Suasana hening. Semua mata tertuju pada Randy dan Rania yang berdiri di sampingnya, pipinya merona merah. "Saya tahu banyak yang meragukan saya, dan mungkin juga meragukan cinta kami. Tapi, saya telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal status. Rania telah mengubah hidup saya, menginspirasi saya untuk menjadi versi terbaik dari diri saya. Dan hari ini, saya ingin meminta Rania untuk menjadi pendamping hidup saya selamanya." Randy berlutut, mengeluarkan sebuah kotak beludru merah dari sakunya. Sebuah cincin berlian sederhana namun elegan berkilau di dalamnya. "Rania Wijaya, maukah kau menikah denganku?" Air mata Rania tumpah, ia mengangguk berulang kali, senyum terukir di wajahnya yang basah. Tepuk tangan riuh bergema di seluruh ruangan. Bapak Wijaya, yang awalnya terlihat tegang, kini tersenyum bangga, matanya berkaca-kaca. Ia menghampiri Randy, menepuk bahunya, dan memeluknya. "Kamu pantas mendapatkan putriku, Randy," bisik Bapak Wijaya. Beberapa bulan kemudian, pesta pernikahan megah digelar di ballroom Hotel Bintang 5. Randy, sang mantan tukang kebun, kini bersanding dengan Rania, putri konglomerat, dalam balutan busana pengantin yang indah.
Kisah cinta mereka menjadi inspirasi, sebuah bukti bahwa cinta sejati dapat melampaui segala batasan, mengubah takdir, dan membuktikan bahwa ketulusan hati jauh lebih berharga daripada kekayaan atau status sosial.